Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di Kampung Multimedia. Di video kali ini, kita akan menjelajahi perjalanan menuju dunia kebiasaan positif yang memiliki potensi untuk mengubah kita menjadi individu yang tidak hanya menarik secara fisik, tetapi juga memiliki daya tarik yang sejati. Terlalu sering kita terperangkap dalam anggapan bahwa penampilan luar adalah kunci utama dalam menarik perhatian orang lain. Namun, mari kita gali lebih dalam. Bagaimana jika saya katakan bahwa keindahan sejati terletak pada kebiasaan positif yang kita kembangkan? Ini adalah hal yang akan kita eksplorasi bersama hari ini. Jauh dari sekadar permukaan, keindahan sejati muncul dari pola pikir positif, cara kita berkomunikasi, upaya dalam menjaga penampilan diri, hingga semangat untuk terus belajar. Ayo kita buka pintu menuju daya tarik sejati kita bersama-sama, dan temukan keajaiban di dalamnya. Bersiaplah untuk merenung dan merayakan setiap detik dalam perjalanan ini bersama-sama, saat kita mencari kunci untuk membuka pintu menuju dunia yang memancarkan pesona melalui kebiasaan positif yang membentuk karakter dan daya tarik sejati kita. Kebiasaan pertama yang akan kita bahas adalah memiliki pola pikir positif. Mungkin Anda pernah merasa diangkat ketika berada di sekitar seseorang yang selalu memancarkan aura positif. Berpikir positif bukan hanya sekadar ungkapan kosong, tetapi merupakan kunci utama untuk membuka pintu menuju daya tarik sejati kita. Ini melibatkan kemampuan untuk melihat sisi baik dalam setiap situasi, bahkan di tengah-tengah cobaan. Ketika kita mampu mengambil pelajaran dari kegagalan dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, energi positif yang kita pancarkan akan terasa oleh orang-orang di sekitar kita. Mengapa berpikir positif begitu penting? Karena hal itu menciptakan lingkaran baik dalam kehidupan kita. Orang lain cenderung lebih suka berada di sekitar individu yang membawa semangat positif, menciptakan iklim sosial yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Berpikir positif juga memiliki dampak luar biasa pada kesehatan mental dan fisik kita, mengurangi tingkat stres, meningkatkan ketahanan terhadap tantangan, dan meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Jadi, mari kita latih diri kita untuk melihat yang baik di sekitar kita, menciptakan pola pikir yang mendukung, dan memancarkan aura positif yang akan menarik orang lain mendekati kita. Ingatlah, daya tarik sejati berasal dari hati yang penuh kasih dan pikiran yang bersahaja. Kebiasaan kedua yang ingin kita bahas adalah komunikasi efektif. Komunikasi adalah pondasi utama dalam membangun hubungan yang kuat dan memberikan daya tarik yang abadi. Kebiasaan berkomunikasi efektif bukan hanya keterampilan, tetapi juga seni yang memancarkan pesona tersendiri. Komunikasi efektif tidak hanya tentang berbicara dengan kata-kata yang tepat, tetapi juga tentang mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat kita benar-benar mendengarkan, kita memberikan penghargaan pada orang lain, menghormati pandangan mereka, dan menciptakan ikatan yang mendalam. Mengapa komunikasi efektif begitu penting dalam membangun daya tarik sejati? Karena itu menciptakan ruang untuk pemahaman dan koneksi emosional. Orang-orang yang mampu menyampaikan pesan mereka dengan jelas dan mendengarkan dengan empati cenderung lebih menarik karena mereka mampu membangun kedekatan yang otentik. Selain itu, bahasa tubuh dan ekspresi wajah juga turut berkontribusi dalam menciptakan daya tarik melalui komunikasi. Senyuman yang tulus dan gerakan tubuh yang terbuka menciptakan pesona yang sulit diabaikan. Kemampuan membaca situasi dan menyesuaikan gaya komunikasi kita dengan orang yang berbeda dapat membuat kita lebih menyenangkan diajak bicara. Ini bukan sekadar keterampilan, tetapi juga kebiasaan yang membangun fondasi interaksi yang positif. Jadi, mari kembangkan kebiasaan untuk berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan membaca isyarat non-verbal dengan bijak. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pembicara yang menarik, tetapi juga pendengar yang menghargai, menciptakan ikatan yang langgeng dalam setiap interaksi kita. Kebiasaan ketiga yang akan kita bahas adalah menjaga penampilan diri. Mengapa ini menjadi kebiasaan penting dalam membangun daya tarik sejati? Karena penampilan bukan hanya tentang tampilan fisik, tetapi juga mencerminkan bagaimana kita menghargai diri sendiri dan ingin dilihat oleh dunia. Menjaga penampilan diri melibatkan lebih dari sekadar memakai pakaian modis atau merawat penampilan yang bersih. Ini melibatkan usaha dalam membentuk rasa harga diri dan keyakinan. Saat kita menyempatkan waktu untuk tampil baik, kita mengirim pesan kepada orang lain bahwa kita menghargai diri sendiri dan bangga dengan keberadaan kita. Merawat penampilan fisik bukan hanya untuk sesuaian dengan standar kecantikan masyarakat, tetapi tentang mengekspresikan individualitas dan keunikan kita.
Ini adalah cara memberitahu dunia ini siapa kita dan bahwa kita menerimanya. Ketika kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, itu memancarkan energi magnetik yang menarik orang lain kepada kita. Lebih jauh lagi, menjaga kebersihan diri dan praktik perawatan diri tidak hanya meningkatkan daya tarik fisik kita, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan pada kesejahteraan mental dan emosional kita. Merasa bersih dan teratur dapat meningkatkan harga diri kita, menciptakan siklus positif yang memengaruhi bagaimana kita bersikap dalam berbagai situasi. Jadi, bagaimana cara kita menjaga penampilan diri dengan bijak? Pertama, mari mulai dengan merawat diri secara menyeluruh, dari kebersihan fisik hingga perawatan kulit dan rambut. Kedua, pilihlah pakaian yang mencerminkan kepribadian kita dan membuat kita merasa percaya diri. Yang terpenting, ingatlah bahwa kecantikan sejati berasal dari rasa percaya diri dan cinta diri. Sebagai kesimpulan, menjaga penampilan diri bukanlah sekadar patuh pada norma-norma dangkal, melainkan merangkul diri kita dengan tulus. Dengan membentuk kebiasaan ini, kita tidak hanya meningkatkan daya tarik fisik, tetapi juga memperkuat citra diri positif yang bersinggungan dengan orang lain. Jadi, mari jadikan menjaga penampilan diri sebagai kebiasaan untuk mempersembahkan versi terbaik dari diri kita kepada dunia. Mencerminkan kecantikan yang datang dari dalam. Kebiasaan keempat adalah belajar terus-menerus. Mengapa belajar terus-menerus menjadi kebiasaan yang tak ternilai dalam membangun daya tarik sejati? Karena belajar bukan sekedar mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga kunci untuk berkembang, beradaptasi, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Kebiasaan belajar membuka pintu menuju pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Ketika kita terbuka terhadap ide-ide baru, pengetahuan tambahan, dan keterampilan baru, kita secara alami menjadi lebih menarik bagi orang lain. Orang-orang cenderung tertarik pada individu yang memiliki semangat pembelajaran dan keinginan untuk terus berkembang. Belajar juga membantu kita menghadapi perubahan dengan lebih baik. Kemampuan untuk belajar dan beradaptasi merupakan aset berharga. Orang-orang yang terus-menerus memperbarui pengetahuan mereka tidak hanya membangun daya tarik melalui wawasan yang mereka bawa, tetapi juga menjadi pribadi yang tangguh di tengah perubahan. Selain itu, kebiasaan belajar memperkaya kehidupan sehari-hari kita. Mengeksplorasi topik baru, membaca buku, atau mengikuti kursus tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga membuka pikiran kita terhadap keragaman dan kompleksitas dunia di sekitar kita. Sebagai kesimpulan, kebiasaan belajar terus-menerus adalah kunci untuk menjaga daya tarik sejati kita. Dengan terus mengembangkan diri kita tidak hanya meningkatkan kecerdasan kita, tetapi juga menciptakan daya tarik yang abadi melalui semangat pembelajaran yang tak pernah pudar. Jadi, mari jadikan belajar sebagai kebiasaan yang mengiringi kita sepanjang perjalanan hidup, membuka pintu menuju daya tarik sejati yang tak terbatas. Kebiasaan kelima adalah menciptakan hubungan yang bermakna. Menciptakan hubungan yang bermakna adalah pondasi utama dalam membangun daya tarik sejati. Hubungan yang kuat dan mendalam tidak hanya memberikan kebahagiaan pribadi, tetapi juga membuat kita terlihat lebih menarik di mata orang lain. Hubungan yang bermakna melibatkan keterlibatan emosional, saling pengertian, dan dukungan satu sama lain. Ketika kita memiliki hubungan yang positif, energi positif itu tercermin dalam interaksi kita dengan orang lain. Orang-orang akan merasakan kehangatan dan kedalaman hubungan kita, dan hal ini membuat kita terlihat lebih menarik. Penting untuk tidak hanya fokus pada jumlah hubungan, tetapi juga pada kualitasnya. Hubungan yang bermakna memerlukan investasi waktu, perhatian, dan emosi. Ini termasuk mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan saat diperlukan, dan berbagi momen-momen penting dalam hidup. Selain itu, memiliki jaringan sosial yang kuat juga memberikan manfaat secara psikologis. Rasa terhubung dengan orang lain dapat mengurangi tingkat stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan memberikan rasa keamanan dan dukungan. Bagaimana kita dapat menciptakan hubungan yang bermakna? Pertama, luangkan waktu untuk mendengarkan dan memahami orang lain. Kedua, jadilah hadir saat berinteraksi, tunjukkan empati, dan bangun kepercayaan. Ketiga, jalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai serupa atau memberikan inspirasi positif. Sebagai kesimpulan, menciptakan hubungan yang bermakna bukan hanya tentang memiliki banyak kenalan, melainkan tentang membangun ikatan yang mendalam dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan memiliki hubungan yang positif dan bermakna, kita tidak hanya merasakan kebahagiaan pribadi,
tetapi juga memancarkan daya tarik yang tulus kepada orang lain. Jadi, mari investasikan waktu dan energi dalam membangun hubungan yang bermakna, menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan dan menarik. Kebiasaan ke-6 adalah memiliki tujuan hidup yang jelas. Menetapkan tujuan hidup yang jelas adalah kebiasaan yang memberikan arah dan makna dalam perjalanan kita. Tanpa tujuan yang jelas, kita mungkin merasa kehilangan atau kurang termotivasi. Menetapkan tujuan hidup bukan hanya tentang mencapai kesuksesan materi, tetapi juga tentang menemukan tujuan yang memberikan kepuasan dan arti dalam kehidupan. Mengapa menetapkan tujuan hidup penting untuk meningkatkan daya tarik sejati kita? Karena tujuan memberikan fokus pada tindakan kita sehari-hari, menciptakan rasa urgensi, dan memberikan pengarahan pada energi kita. Orang-orang yang memiliki tujuan yang jelas cenderung lebih termotivasi, lebih percaya diri, dan lebih mampu mengatasi hambatan. Saat kita hidup sesuai dengan tujuan kita, itu menciptakan kebermaknaan dan kepuasan yang pada gilirannya membuat kita terlihat lebih memikat. Bagaimana kita dapat menetapkan tujuan hidup dengan jelas? Pertama, kita perlu merenungkan nilai-nilai dan aspirasi pribadi kita. Pertimbangkan apa yang benar-benar penting bagi kita dan apa yang ingin kita capai dalam hidup ini. Kedua, pecahkan tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dijalankan secara teratur. Ini membuat tujuan terasa lebih terjangkau dan dapat dicapai. Ketiga, tetap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Tujuan hidup dapat berkembang seiring waktu, dan penting untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Sebagai kesimpulan, menetapkan tujuan hidup yang jelas bukan hanya tentang mencapai pencapaian materi, tetapi juga tentang menemukan arti dan kepuasan dalam hidup. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita menciptakan fokus, motivasi, dan kebermaknaan yang semuanya meningkatkan daya tarik sejati kita. Jadi, mari tetap berkomitmen untuk menetapkan dan mengejar tujuan hidup yang bermakna, menciptakan kehidupan yang memancarkan daya tarik sejati kita dalam perjalanan membangun kebiasaan positif untuk meningkatkan daya tarik sejati kita. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Share video ini jika menurut kalian bermanfaat dan menginspirasi kita semua.